untuk Bapak Ibu guru. Dari sini pastinya kami harap Bapak Ibu guru nantinya semua akan lulus. Amin. Dalam pretest nanti. Paling tidak mencapai passing rate yang ditetapkan dari daerah masing-masing. Untuk itu di sini nanti akan dicoba dibahas baik pedagogik maupun soal-soal profesionalnya. Nah, pedagogik akan dibahas oleh Pak Imam Rahmadi dan seni budayanya akan dicoba dibahas oleh saya sendiri. Untuk itu saya persilakan Pak Imam. Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Ode. Bapak Ibu, saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru, kawan-kawan, rekan seprofesi. Suara saya kedengaran ya? Jelas suara saya Bapak Ibu? Oh iya. Jelas. Baik. Baik kawan-kawan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya dalam rangka kita saling berbagi dan mengisi mengenai bagaimana sih cara kita menalar atau membedah sebuah kisi-kisi yang akan kita hadapi ujian pretest pada hari apa ya Bapak Ibu? Pada tanggal 24 ya, serentak ya seni budaya. Iya, 24. Pada tanggal 24. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Kemudian sepatutnya kita bersyukur karena hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan ya, sehingga nikmat sehat masih menyertai kita semua. Harapannya Bapak Ibu, semoga kita semua kedepannya selalu sehat walafiat, ya kan? Tidak hanya dalam dalam menghadapi pretest, tapi ini adalah bentuk ikhtiar kita ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana tadi yang telah disampaikan Pak Ode, bahwa hari ini kita akan membahas atau membedah kisi-kisi Bapak Ibu ya, kisi-kisi pretest yang ada di tahun ini. Khusus wilayah pedagogik, saya sendiri ya, perkenalkan nama saya Imam Rahmadi. Saya dengan Pak Ode adalah alumni PPG Daljab 2021, LPTK-nya di Manado, seperti itu. Saya dengan Pak Ode juga satu kampus, saya berasal dari alumni UNM, Universitas Negeri Makassar. Seperti itu Bapak Ibu. Kami menyelesaikan studi PPG kemarin di bulan Desember ya Pak Ode ya, di bulan Desember. Kemarin kita melaksanakan UP dan alhamdulillah kita berdua sudah lulus. Nah, dalam rangka itulah kami berinisiatif berdua untuk membagikan sebuah pengalaman dari kami. Jadi dalam hal ini kita juga tidak menggurui Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu atau teman-teman semua lebih hebat dari kami, seperti itu. Cuman kebenaran kita kemarin sempat mengikuti program ini. Jadi alangkah baiknya kalau kami berdua ingin berbagi kepada teman-teman atau rekan-rekan guru seni budaya di seluruh Indonesia, seperti itu Bapak Ibu. Karena informasi mengenai seni budaya ini memang sangat sedikit, baik itu dari mentor ya kan. Bapak Ibu mungkin sering cari referensi di YouTube ya, jarang ya Bapak Ibu ya. Jarang sekali kita temui soal-soal seni budaya ya, yang paling banyak itu pedagogik. Namun pedagogiknya juga yang disajikan secara umum. Makanya kemarin kita itu betul-betul bingung mencari referensi di mana. Jadi dalam hal inilah kita akan membagi semuanya kepada Bapak Ibu. Kita kupas secara tajam yang menjadi kisi-kisi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Saya izin. Sudah tayang Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya.
Bapak Ibu, di tayangan layar saya ini sudah ada judul siapkan diri untuk hasil yang terbaik, ready for seleksi akademik pretest PPG tahun 2022. Di sini ada dua kata tips dan trik. Jadi hari ini kita mencoba membagikan tips dan trik sekiranya bagaimana bisa menjawab soal yang kemudian nanti muncul pada saat pretest dengan cepat dan tepat, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, manajemen waktu menjawab soal. Jadi soal itu kan nanti terdiri dari 120 soal ya. Terdiri dari 120 soal, kemudian waktunya ya, durasi mengerjakan itu 150 menit. Sehingga kalau kita mau kalkulasikan sekitar 1,25 menit ya maksimal dalam menjawab satu soal tersebut. Jadi ini Bapak Ibu kita harus siapkan sejak dini sehingga nanti dalam satu soal kita tidak perlu terlalu berlama-lama ya dalam membaca soal, sehingga itu akan merugikan diri kita sendiri, seperti itu. Nah, kemudian untuk KKM Bapak Ibu udah ada bocoran KKM-nya berapa? Untuk KKM nanti? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Belum ya. Jadi memang ada banyak sumber, namun saya lihat sumbernya belum sahih juga, belum pasti juga ya, atau belum valid. Ada yang mengatakan KKM-nya nilainya 50, ya kan? Kalau kemarin pada zaman saya itu KKM-nya memang 50 sih, seperti itu. Cuman ada juga yang mengatakan 80. Tapi secara sajian data memang kita nggak pernah disajikan data ya kan Bu. Di mana-mana pengumumannya hanya keterangan lulus dan tidak lulus. Ketika buka SIM PKB yang ada di situ notifikasinya adalah keterangan lulus, seleksi akademik dan tidak lulus. Jadi untuk nilai memang tidak pernah dicantumkan secara resmi dari pemerintah pusat ya maupun di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Namun poinnya adalah Bapak Ibu tidak perlu terlalu menghiraukan berapa sih KKM-nya. Nah, tujuan kita di sini bagaimana kita bisa mendapatkan nilai yang top atau best point ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apabila kita mencapai KKM ya, KKM kalau bisa kita taksir lah, kita target sekitar 80 ya Bapak Ibu ya, kita target aja begitu, taruhlah supaya kita tahun ini bisa terundang PPG, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti di tampilan SEB ya kan, Bapak Ibu udah install semua SEB-nya? Udah install semua, dipastikan tidak ada yang error. Nanti akan ada simulasi ya, kalau nggak salah hari apa simulasi Bapak Ibu? Hamin berapa itu simulasinya? Tanggal 22, Pak. Oh iya, betul. Hari Jumat. Hari Jumat ya. Jadi nanti Bapak Ibu memang berat sekali tugas kita dalam menghadapi ujian. Selain kita diminta untuk menjawab soal, kita juga di sisi lain diminta untuk menjadi teknisi ya Bapak Ibu. Kita harus menginstal aplikasinya sendiri, kemudian kita harus siapkan perangkat, handphone, siapkan tripod, karena memang kita masih di dalam suasana pandemi. Kalau itu tidak pandemi, mungkin akan dilaksanakan di satu tempat yang ada di kabupaten kita masing-masing. Tapi sampai hari ini kita pemerintah masih menyampaikan bahwa ini adalah keadaan pandemi sehingga ujian masih dilaksanakan secara domisili, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam aplikasi SEB nanti itu tampilan di samping kanan itu ada notifikasi berwarna biru dan berwarna kuning. Jadi jawaban yang ragu-ragu itu nanti itu simbolnya warna kuning dalam kotak. Kemudian jawaban yang yakin itu warna biru, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, udah punya referensi. Nah, jawaban kuning bukan berarti jawaban yang belum dijawab. Misalkan nih kita menjawab soal tapi ragu-ragu, ya kan? Kita kasih kode untuk kita sebagai clue ya. Kita kasih kuning. Nah, kemudian waktunya udah habis. Waktu mengerjakan ujian udah habis. Namun jawaban yang kuning tadi belum sempat kita ganti menjadi warna biru, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, jawaban yang kuning tadi atau yang ragu-ragu tadi itu tetap terdeteksi atau terjawab oleh sistem. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu?
Ya, Ya, paham. Pak. Bisa, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya pindah ke sini. Nah, untuk ujian nanti memang bentuk soalnya semuanya pilihan ganda. Ya, kenapa kita bisa memastikan? Saya memastikan bahwa soalnya pilihan ganda, karena kalau kita lihat kisi-kisi Bapak Ibu yang diujiankan memang hanya 3 ya, tidak ada soal esai di sana, tidak ada soal TPA, ya kan, figural, deret angka, ya kan, yang seperti yang lalu-lalu nggak ada seperti itu. Nah, uniknya pilihan ganda, kadang kita tidak tahu, kita bisa menjawab Bapak Ibu, tapi kita nggak tahu jawaban yang benar yang mana, ya kan? Kita bisa tinggal kita klik, nanti kedengaran pilihan jawabannya itu asik semua, opsi A asik, opsi B juga asik, sehingga disitulah posisi kita dilema, sekiranya mana ini jawaban yang paling benar, seperti itu Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti kita share atau kita berbagi bagaimana cara mencurigai bagaimana yang kemudian itu adalah jawaban yang benar sesuai dengan petunjuk atau pertanyaan soal. Nah, cara menalar soal dengan cepat, kadang kita membaca soal itu sampai berulang-ulang kali ya Bapak Ibu, sampai berulang-ulang kali, sehingga itu akan sangat menyita waktu. Nah, pertama, perhatikan pertanyaan soal, kemudian perhatikan yang mana yang menjadi petunjuk soal Bapak Ibu. Setelah kemudian kita sudah tahu pertanyaan dan petunjuknya, kemudian kita eliminasi jawaban yang salah. Kita eliminasi A-nya yang salah, kemudian kita eliminasi B-nya, kita eliminasi, sehingga tersisa jawaban yang kemungkinan dan insya Allah jawabannya itu benar. Bahkan di beberapa soal kita tidak perlu membaca secara teliti sekali, seperti itu. Teman-teman semua seprofesi, sudahkah Anda tersenyum hari ini Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, Bapak Ibu, ya? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, apapun suasana hati kita, ya kan, apapun perasaan cemas misalkan yang membelenggu dalam diri kita, sebisa mungkin kita harus tersenyum, karena tersenyum bisa memperbaiki emosional atau afektif kita, sehingga dalam menghadapi ujian nanti kita bisa lebih bersemangat lagi. Nah, galau gundah gulana itu hal biasa Bapak Ibu ya. Namanya orang mau ujian, ya kan, namanya manusia mau diuji, ya kan, pasti akan merasakan galau gundah gulana. Namun itu manusiawi Bapak Ibu. Yang tidak manusiawi itu kalau kita biasa-biasa saja, apakah kita terlalu profesional dalam hal ini atau seperti apa. Namun poinnya adalah jangan biarkan rasa tersebut membelenggu di dalam diri kita. Nah, baik Bapak Ibu, kesalahan fatal dalam kita progres belajar ya. Nggak tiduran lagi, kena marah abang nanti kamu. Di sini ada 6 Bapak Ibu. Belajar tanpa panduan kisi-kisi, ini juga merupakan hal yang sia-sia ya Bu, seperti itu. Bisa jadi perbendaharaan atau referensi ilmu kita banyak, tapi begitu menghadapi ujian, soal-soal yang kemudian muncul atau lahir itu tidak sesuai dengan yang dipelajari. Maka pentingnya mempelajari kisi-kisi, apalagi kisi-kisi yang ada saat ini memang sudah di-share oleh pemerintah di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, tidak sedikit dari teman-teman kita banyak yang mengabaikan kisi-kisi, padahal kisi-kisi ini merupakan clue atau petunjuk, dan tingkat akurasinya itu saya rasa 99% itu lahir soal berdasarkan sebuah petunjuk kisi-kisi Bapak Ibu. Kami bisa mengatakan begini karena sekali lagi kemarin kami sudah berpengalaman ya, kebenaran kami sudah melaluinya duluan, dan memang Bapak Ibu semua soal-soal yang muncul itu berdasarkan kisi-kisi. Nah, kemudian yang kedua, latihan soal tanpa mempelajari materi. Nah, bisa jadi kita bisa menjawab soal dengan cepat, tapi yang materinya mungkin materi yang di luar dari jangkauan kisi-kisi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, belajar materi tapi tidak latihan soal. Nah, ini akan menyulitkan kita terhadap mengadaptasi sebuah soal, karena soal-soal pretest itu kan Bapak Ibu banyak polanya, banyak variannya, sehingga
Di samping kita mempelajari materi, kita juga harus latihan bagaimana cara menganalisis jenis-jenis atau pola-pola soal-soal yang tertentu seperti itu. Kemudian yang keempat, mudah tergiur dengan kata lulus UP, ya, lulus PPG. Kita lihat di YouTube tuh ada konten mengatakan lulus UP, ya kan, kita buka kemudian kita tonton. Nah, pertanyaannya, siapa yang kemudian bisa menjamin kalau video itu disajikan oleh orang-orang yang berkompeten atau guru-guru seni budaya ya, yang seprofesi dengan kita? Kan kita nggak ada garansi di situ Bapak Ibu ya, nggak ada garansi. Makanya pentingnya kita belajar menurut sumber-sumber yang valid ya, seperti itu. Kemudian tadi ini kepanikan yang melanda. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua tidak usah panik, tetap semangat ya. Dan yang terakhir adalah fokus pada bantuan saat ujian. Jadi ini sangat jauh lah Bapak Ibu, karena ujian meskipun berbasis domisili itu ujiannya tetap ketat. Kita dipantau atau disaksikan oleh pengawas ya. Kita disaksikan oleh pengawas melalui aplikasi Zoom. Jadi pada dasarnya memang tetap disiplin juga Bapak Ibu, meskipun kita ujiannya dari rumah. Tidak ada sama sekali waktu atau celah untuk bisa googling misalkan, mencari jawaban dari internet, nggak ada Bapak Ibu, karena betul-betul kita dipantau oleh pengawas. Nah, fatalnya apabila dilanggar maka kita bisa di blacklist dari peserta PPG untuk selamanya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, 4 kompetensi guru ya. Yang pertama, kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. 4 kompetensi ini yang kemudian nanti kita akan Bapak Ibu pelajari nanti ketika lulus PPG ya. Selama kuliah nanti akan mempelajari ini. Nah, kemudian yang berdasarkan kisi-kisi itu, kalau nggak salah pedagogiknya, kemudian profesionalnya, dan kepribadiannya. Jadi ada 3 bidang sub bidang materi yang akan diujiankan nanti pada saat Bapak Ibu pretest besok. Di sini saya coba buka kisi-kisi Bapak Ibu ya. Jadi kemarin Bapak Ibu saya sudah bersama Pak Ode, saya mencoba mempetakan atau mengklasifikasikan kisi-kisi Bapak Ibu. Nah, sehingga saya menemukan data seperti ini. Jumlah butir soal PPG ya kan. Kepribadian sebanyak 20 soal Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah membedah juga kisi-kisinya di sini Bapak Ibu? Sudah ada? Belum, Pak. Belum ya? Baik. Jadi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu atau teman-teman ketahui, soal kepribadian itu nanti terdiri dari 20 soal. Kemudian pengembangan diri seorang guru itu sebanyak 10 soal. Kemudian evaluasi pembelajaran, assessment ya Bapak Ibu, itu saya temukan sebanyak 11 soal. Kemudian implementasi RPP ya, baik yang ada di tingkat SMP SMA itu dengan menerapkan pembelajaran abad 21 ya kita ini Bapak Ibu, sebanyak 10 soal. Kemudian tentang KI dan KD itu sebanyak 10 soal juga. Kemudian karakter perkembangan peserta didik itu sebanyak 10 soal. Dan profesional, nah ini yang profesionalnya Bapak Ibu, kalau kita kemarin mendaftar dengan memilih kode sertifikasi 217 ya kalau nggak salah, sehingga kita pilih seni budaya, maka yang ada dalam ujian pretest nanti semua 4 aspek cabang seni yang akan tersajikan dalam soal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita memilih seni budaya, tentu Bapak Ibu di sini semua memilih seni budaya ya, supaya kita lebih fokus ya kan. Jadi misalkan kemarin yang ijazahnya seni rupa, tapi kan memilih seni budaya kemarin waktu daftar PPG. Nah soalnya terdiri dari seni rupa 13 soal, kemudian seni musik itu ada 13 soal, kemudian teater itu ada 11 soal, dan tari ada 12 soal. Sehingga kalau kita jumlahkan keseluruhannya adalah sebanyak 120 butir soal. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kisi-kisi Bapak Ibu, di sini saya akan membahas mengenai PTK dulu, Bapak Ibu ya.
Jadi sesuai dengan visi dan misi kita akan membedah kisi-kisi supaya kita tidak membuang-buang waktu dalam kita belajar ya Bapak Ibu, supaya lebih tepat sasaran. Nah, di sini saya lihat kisi-kisi Bapak Ibu. PTK itu sekitar berapa soal? 1 2 3 4 5 6 7. Kurang lebih 7 soal ya Bapak Ibu ya, soal PTK-nya. Jadi soal-soal nanti yang muncul yang berkenaan dengan penelitian tindakan kelas itu sebanyak 7 soal ya. Ini kalau kita lihat kisi-kisi Bapak Ibu 7 soal. Kisi-kisinya indikatornya ada berada di nomor 120. Tapi nanti bukan berarti Bapak Ibu soal PTK yang ini misalkan berada di nomor 120, bukan seperti itu. Tapi nanti di random apakah dia di nomor 1 ya kan? Apakah dia di nomor 50 PTK ini atau di nomor yang lainnya. Tapi poinnya adalah soal PTK nanti yang muncul dalam pretest Bapak Ibu adalah sebanyak 7 soal. Itu 90% itu pasti insya Allah. Karena sesuai dengan kisi-kisi seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, kadang kan model soal seperti ini Bapak Ibu. Ada soal, kemudian ada petunjuk dan ada pertanyaan. Ya kan? Kemudian ada juga bentuk soal yang seperti ini, ada petunjuk, kemudian di tengah-tengah ada pengecoh. Ya kan? Kemudian di terakhir ada pertanyaan. Nah, inilah yang akan nanti kita coba beradaptasi dengan soal-soal yang saya sajikan. Bagaimana kita bisa menemukanali ya yang menjadi petunjuk maupun pertanyaan, sehingga apapun yang menjadi pengecoh dalam soal itu kita abaikan aja Bapak Ibu, kita skip aja, kita fokus kepada petunjuk dan pertanyaan. Jangan sampai kita terkecoh dengan soal atau narasi mengecoh dalam soal itu. Nah Bapak Ibu, penelitian tindakan kelas, pertanyaannya, kapan sih PTK itu dilaksanakan? Yang pertama, apabila terdapat sebuah masalah dalam KBM. Nah, masalahnya tentu tidak hanya dialami oleh segelintir siswa, tapi mayoritas siswa kita mengalami masalah. Nah, sehingga PTK tersebut harus kita laksanakan, karena PTK merupakan bagian dari kompetensi guru. Nah, ya kan? PTK adalah bagian dari keterampilan di bagian refleksi guru. Nah, Bapak Ibu, metodologi menjawab soal. Bapak Ibu atau teman-teman semua, pemborosan membaca soal ya. Jadi tipsnya, baca dulu apa pertanyaannya. Baca dulu apa pertanyaannya atau apa yang dicari. Ibaratnya kalau kita masuk ke dalam hutan, ya kan? Kita ujuk-ujuk langsung masuk dalam hutan. Sementara tadi di depan kita nggak bertanya, apa sih yang diminta di dalam hutan? Apa sih yang disuruh cari? Sehingga kita harus balik lagi, tanya ke bos. Bos, tadi apa sih yang diminta dicari dalam hutan? Apakah kayu kah atau batang pohon kah? Atau daun kah? Nah, seperti itu. Pertanyaannya yang kemudian muncul, kenapa kita harus bolak-balik Bapak Ibu ke dalam hutan itu, atau kita bolak-balik dalam membaca soal? Karena kita tidak bisa menemukanali apa yang menjadi pertanyaan, kemudian apa yang menjadi petunjuk. Makanya nanti kalau membaca soal Bapak Ibu, kita cari dulu apa pertanyaannya, kemudian barulah kita kembali ke awal, baru kita baca. Jangan kemudian kita baca dari awal, ya kan? Kita baca dari awal itu soal, kemudian kita kembali lagi sampai 5 kali, dan itu menghabiskan waktu kita Bapak Ibu. Nah, tadi apa yang ditanyakan, kemudian petunjuknya. Biasanya petunjuk soal itu kalau di soal-soal pedagogik tentu berkaitan dengan pedagogik, ya kan? Kemudian yang ketiga, triknya adalah eliminasi jawaban yang menurut kita salah. Jadi kita eliminasi menurut kita yang kita curigai itu adalah jawaban yang salah, sehingga yang tersisa adalah sebuah jawaban yang benar atau sebuah kebenaran, ya, seperti itu. Kemudian saya berpindah ke sini. Bapak Ibu, kita coba berkenalan dengan contoh soal-soal PTK. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu?
Bapak Ibu, bagaimana tadi triknya? Pertama adalah kita cari dulu apa yang ditanyakan dalam soal ini, ya kan? Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini, ya kan? Ini yang menjadi pertanyaan dalam soal ini. Nah, setelah kita temukan pertanyaannya, barulah kita baca dari sini, Bapak Ibu. Barulah kita kemudian baca dari awal. Nah, kita baca PTK seyogyanya dilaksanakan guru sebagai bagian dari pengembangan keprofesiannya secara berkelanjutan. Tetapi beberapa kasus yang ditemui PTK seringkali dilaksanakan hanya dimaknai sebatas apa? Penelitian saja. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kata kuncinya atau petunjuknya yang mana? Ini ya yang saya garis bawahi. Nah, kita lihat opsinya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat opsinya. A, kita cari yang sesuai dengan petunjuk tadi, ya kan? Tadi kan saya sampaikan di awal, yang sesuai dengan petunjuk berarti kalimat-kalimat atau kata yang berkaitan dengan istilah-istilah pedagogik juga, seperti itu Bapak Ibu. Misalkan ini kan semua ada PTK, ada PTK-nya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pendapat Anda tentang hal ini. Nah, kita baca bagian A, opsi bagian A. Seharusnya PTK benar-benar mengangkat permasalahan yang dialami siswa. Kemudian hasil PTK didorong untuk diterbitkan sebagai publikasi ilmiah guru. Bagaimana Bapak Ibu? Ini kita eliminasi atau kita simpan dulu? Kita simpan ya Bapak Ibu. Simpan. Kita simpan. Baik. Kemudian kita lanjut ke B Bapak Ibu. PTK seharusnya dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan peningkatan kemampuan siswanya ya per siklus, sehingga siklus berikutnya dilakukan jika hasilnya belum signifikan. Nah, kembali ke kata kunci atau petunjuk soal. Bagaimana guru memaknai penelitian itu? Apakah setelah dilaksanakan penelitian dibiarkan begitu saja, ya kan? Tentu harus ada publikasi, ya kan Bapak Ibu? Maka tadi kuat dugaan kita menyimpan pilihan opsi A. Kalau yang bagian B ini kita eliminasi aja Bapak Ibu. Kita eliminasi aja. Nah, kemudian kita lanjut ke C. PTK seharusnya dilaksanakan rutin dan disupervisi oleh kepala sekolah. Kemudian hasil PTK dilaporkan secara komprehensif kepada kepala sekolah. Bagaimana kita simpan atau kita buang? Jadi kita buang saja Bapak Ibu. Ya, PTK itu tidak harus dilapor sama pimpinan Bapak Ibu. Tapi PTK itu harus apa istilahnya? Diseminasi ya, atau dipublikasikan. Kemudian D, PTK seharusnya dilakukan secara berkala dan disupervisi secara komprehensif oleh kepala sekolah dan pengawas. Hasilnya dipublikasikan. Ini kita tahan ya. Ini kita simpan. Nah, karena ada kata mempublikasikan. Kemudian yang E, PTK seharusnya menjadi agenda pribadi rutin dilaksanakan. Kemudian hasil PTK didiskusikan secara kompetensi dengan rekan guru, memperbaiki pembelajaran secara mendatang. Ini kita buang aja Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang tersisa adalah berapa opsi yang kita simpan? Ada dua. Ada dua. Ah, sekarang kita adu Bapak Ibu. Dua pilihan jawaban tadi kita adu antara A dengan C. Kira-kira mana yang paling tepat? A dan D. A dan D, maaf, A dan D. Kira-kira mana yang paling tepat? A atau D? Saya rasa jelas ya. A, Pak. Betul. A. Jawaban yang paling tepat adalah A. Karena akan dipublikasikan ya sebagai publikasi ilmiah guru. Kalau ini hanya dipublikasikan, kita nggak tahu dipublish kemana. Sementara PTK ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari oleh seorang guru, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Iya, paham. Bisa Pak, insyaallah. Insyaallah. Oh, kata kunci. Baik, saya lanjut lagi Bapak Ibu ke model soal selanjutnya. Nah, ini tadi bagian PTK itu bagian dari pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Adanya PTK itu di publikasi ilmiah. Kan ada karya inovatif, ada pengembangan diri juga, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan berkenalan dengan contoh soal terkait dengan rumusan masalah PTK.
Nah, di sini saya punya tips atau saya punya formula ya. Kalau ada soal yang berkaitan dengan hipotesa ya atau hipotesis tadi atau rumusan masalah PTK. Yang pertama, Bapak Ibu, kata tanya. Pasti menggunakan kata tanya. Kata tanyanya adalah apakah atau bagaimana. Biasanya kan PTK seperti itu. Bagaimana meningkatkan bla bla bla. Apakah metode pembelajaran inquiry dapat meningkatkan bla bla bla. Seperti itu kan biasanya Bapak Ibu PTK. Ya kan? Kemudian yang kedua menggunakan kata kunci meningkatkan. Ini yang paling umum sering muncul ya di narasi-narasi soal-soal rumusan PTK. Kemudian kita gunakan aja X dan Y meskipun dalam PTK itu tidak ada variabel X dan Y. Seperti itu ya. Jadi kita anggap aja kita gunakan dua variabel X dan Y. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi variabel X itu merujuk kepada tindakan yang akan dilakukan. Misalkan X-nya itu adalah model atau strategi ataupun pendekatan. Kemudian Y-nya itu ya, Y itu merujuk kepada hal-hal yang ingin ditingkatkan. Contoh misalkan yang bermasalah, misal cenderung kebanyakan siswa tidak mau bertanya, ya kan? Itu yang menjadi masalah. Ada banyak siswa yang tidak mau bertanya, alias pasif kalau di kelas. Maka yang harus kita tingkatkan adalah keterampilan bertanyanya Bapak Ibu, supaya apa tadi anak-anak bisa kemudian secara aktif di kelas. Nah, jadi kalau saya simpulkan, Y ini ibaratnya fokus yang akan ingin kita selesaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diingat-ingat aja formulanya yang ini ya, tentang rumusan masalah. Ada 3 tadi. Yang pertama menggunakan kata tanya, apakah atau bagaimana. Kemudian yang kedua adalah kata kunci, itu biasanya meningkatkan, menggunakan kata meningkatkan. Kemudian variabel X dan Y ya. X-nya itu model atau strategi pembelajaran, Y-nya itu adalah fokus kepada masalah yang akan kita tingkatkan atau ingin kita selesaikan. Baik Bapak Ibu, saya berpindah ke contoh soal. Berdasarkan, sekali lagi kita harus baca apa dulu Bapak Ibu? Pertanyaan. Pertanyaan. Berdasarkan kasus tersebut, rumusan masalah dalam PTK. Nah, seperti itu, barulah kita cari kata kuncinya. Nah, kita ke atas nih. Kita baca. Hasil analisis pembelajaran SBK siswa kelas 8 Sukamaju menunjukkan bahwa sebagian siswa tidak mau menyimak pelajaran. Kemudian siswa tidak mau bertanya kepada guru pada saat menjelaskan. Guru dominan menggunakan metode ceramah, sehingga hasil pelajaran SBK rendah. Oke. Ini kita tandai sebagai kata kunci, ya kan? Siswa tidak mau bertanya, ini juga kita tandai sebagai kata kunci. Nah, kemudian kita cari jawabannya Bapak Ibu. Tadi kita gunakan variabel, masih ingat? Kata tanya, apakah dan bagaimana ya? Ya. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini Bapak Ibu, tidak usah menghabiskan waktu terlalu teliti untuk membaca soal. Kita lihat saja opsi. Opsi kata mengapa ada nggak dalam formula tadi? Nggak ada kan? Nggak ada. Tidak ada Pak. Iya, jadi nggak usah muluk-muluk. Kita eliminasi aja. Ini upaya-upaya nggak ada. C jawabannya. Iya, jelas sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah C. Iya kan? Bagaimana? Mengapa? Ya. Ini lebih ke pertanyaan apakah. Bolehlah, tapi kan kalau kita lanjut, apakah ada hubungan antara model? Ini nggak ada. Ini kesannya mendua, tidak ada penekanan. Sementara tadi kita fokus sama Y, apa yang akan ditingkatkan, maka ini kita silang. Nah, jadi yang tersisa opsi jawaban yang C. 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 Bagaimana meningkatkan hasil? Bagaimana meningkatkan hasil? Bagaimana meningkatkan, ya kan? Bagaimana kan tadi ini kata tanya, ya kan, Bapak Ibu? Ya. Meningkatkan ini adalah Y, betul? Nah, Ya. dan kemudian metode ini X. Nah, mau dilanjutkan. Nah, tadi dari awal kita udah tahu sih sebenarnya mana yang menjadi jawabannya. Kita fokus tadi ke kata tanyanya aja kan. Nah, Iya. cukup dari sini udah ketahuan kok ini jawabannya. Mau dilanjutkan sangat jelas sekali. X-nya ada, kemudian Y-nya ada, ya kan?
Jelas sekali. Ya. Jadi kalau ada soal seperti ini Bapak Ibu besok ya kan, Bapak Ibu langsung eksekusi aja, langsung hajar aja. Ini jawabannya. Nah, karena menggunakan semua variabel rumus-rumus yang tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Saya hapus dulu ya. Kemudian nah ini contoh soal yang selanjutnya. Rumusan masalah cocok untuk butiur. Kita ke pertanyaan ya. Rumusan masalah yang cocok untuk Bu Tiur. Nah, Bu Tiur mengajar di kelas 9 SMP Cinta Damai. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya pasif. Suasana kelas memang tenang, ya kan? Tapi anak-anak tidak gaduh, tetapi tidak ada siswa yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat. Akhirnya Bu Tiur berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bertanya atau berpendapat. Nah, kira-kira yang menjadi kata kunci yang mana Bapak Ibu? Kalau kita lihat siswa tidak mau bertanya atau menyampaikan pendapat, sehingga Bu Tiur berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat mendorong kemampuan untuk bertanya atau berpendapat dari seorang siswa. Nah, kita lihat pilihan jawabannya Bapak Ibu, kira-kira mana jawaban yang tepat? Bagaimana model tutor supaya Bagaimana model tutor supaya dapat Jelas sekali ya Bapak Ibu. bertanya siswa. Bagaimana? bagaimana model Jelas sekali Bapak Ibu. B, Pak. Iya, B. Sangat jelas ya. Karena kita gunakan Iya. rujukan formula tadi, menggunakan kata apakah, bagaimana atau bagaimana, ya kan? Nah, Ya. di sini ada kata apakah, tapi ini lebih ke pertanyaan. Ini lebih ke pertanyaan. Poin D lebih ke pertanyaan. Ini juga lebih ke pertanyaan. Sehingga yang paling tepat adalah jawaban B. B. Nah, bagaimana model? Model itu X, ya kan? Y-nya Ya. yang ini. Ya. Jelas ya? Bapak Y Ibu? meningkatkan kemampuan. Ya, jelas. Ya, Pak. Jelas. Baik. Kemudian saya lanjut. Ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, ini agak nge-lag nih komputer saya. Kelihatan Bapak Ibu? Bermasalah. Kelihatan, Pak. Ya, kalau kita lihat kalau kita menghadapi contoh soal yang seperti ini, ya kan? Permasalahan yang dihadapi Bu Deva adalah kalau kita lihat dari narasi soalnya, ya kan? Bu Deva, guru kelas 4, ingin melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelesaikan permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Guru tersebut menggunakan metode diskusi dan bahan dari LKPD dengan menggunakan media gambar. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 65% hasil belajarnya di bawah KKM. Sehingga ini menjadi kata kunci. Kenapa kemudian banyak siswa yang tidak tuntas atau nilainya di bawah KKM? Maka yang harus diperbaiki, ditingkatkan dari masalah Ibu Deva adalah strategi pembelajaran yang kurang sesuai. Jelas sekali Bapak Ibu ya. Kalau ini evaluasi asesmen enggak, media juga bukan, ini jauh semua. Sehingga yang paling tepat adalah strategi yang harus diperbaiki sama Bu Deva sehingga nanti siswanya bisa kemudian tuntas semua ya hasil pelajarannya kan, seperti itu. Bapak Ibu, kita ke hipotesis tindakan PTK. Di sini saya coba juga menggunakan rumus ya Bapak Ibu atau formula yang kemudian Bapak Ibu nanti bisa hafal, bisa pelajari ya, bisa ingat. Nah, saya gunakan juga X dan Y. Misalkan jika X diterapkan maka Y akan meningkat, atau X dapat meningkatkan Y. Misalkan contoh pembelajaran kooperatif itu adalah X-nya dapat meningkatkan kerjasama. Seperti itu. Hipotesis kan ini adalah dugaan sementara, ya kan Bapak Ibu? Kita menduga ini ada kelemahan dalam kelas kita, sehingga kita akan memperbaikinya dengan melakukan penelitian untuk membuktikan kelemahannya ada di mana. Nah, misalkan ada soal yang berkaitan dengan wilayah hipotesis itu. Nah, ini kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Hipotesis yang
cocok untuk PTK Pak Andi adalah, kita cari kata kuncinya. Pak Andi mengajar di kelas 7 SMP Cinta Damai. Ketika pelajaran berlangsung, suasana kelas gaduh, suara Pak Dika tidak dapat terdengar. Akhirnya Pak Andi berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran musik ya, yang mendorong siswa untuk fokus kepada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut sekaligus melakukan PTK. Kira-kira apa yang menjadi kata kunci di sini Bapak Ibu? Kata kuncinya yang mana kira-kira, atau yang menjadi clue yang mana? Suasana. Menerapkan Ya, kita lihat suasana kelas suatu gaduh, model suara Pak Dika tidak dapat terdengar. Akhirnya menerapkan suatu model pembelajaran menerapkan suatu model pembelajaran yang mendorong siswa musik untuk untuk fokus dalam suatu kegiatan belajar. mengasihkan. Oke, kita lihat pilihan jawaban. Apakah A, B, C, D, atau E? Kita lihat A. Siswa kelas 7 aktif mengemukakan pendapat. Bagaimana dengan kaidah X dan Y? Memenuhi tidak, Bu? Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Kita Iya, Pak. eliminasi. Tidak. Siswa Tidak. kelas 7 mampu melakukan. Tidak juga, karena ini lebih ke Tidak. pernyataan. Ya. C. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Bagaimana? Kita tahan. Iya. Ya, ya, Bisa, Pak. ya. Kita tahan karena ini X-nya, kemudian ini Y-nya, konsentrasi, ya kan? Nah, Ya. kemudian D. PTK inquiry terbimbing terdiri. Ini lebih ke pernyataan. Kemudian E. Ini juga pernyataan. Maka yang tersisa hanya satu pilihan jawaban. C. Kita hajar aja, jawabannya adalah C. Begitu Bapak Ibu. Jadi nggak usah berlama-lama dalam satu soal yang sekiranya kita bisa kita bisa duga ya, atau kita curigai bahwa oh itulah pilihan jawaban yang benar. Seperti itu. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Karena saya nggak lihat layar Bapak Ibu, saya fokus pada layar saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa bertanya, atau nanti di sesi terakhir ya kita tanya jawab. Sesi terakhir. Ya, sesi terakhir kita tanya jawab. Karena kan biasa kalau kita menyimak hanya sekali itu kadang kurang nempel di kepala Bapak Ibu ya. Nanti kita belajar mandiri, kita ulang-ulang, oh ini tadi apa ya. Nah, sehingga baru kita mencari-cari lagi ya, seperti itu. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, kita masih dalam grup yang sama ya. Nanti kita di sana saling mengisi sampai Bapak Ibu kemudian lulus, sampai kuliah, sampai menerima serdik. Nah, itu. Amin. Jadi kita saling inilah. Amin ya Allah. Kita panjang umur semua Bapak Ibu ya. Silaturahmi di grup. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke model soal selanjutnya. Hipotesis dari rumusan PTK Bu Ani adalah, Ibu Ani cukup prihatin ya, kita ke soal, karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materinya rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswa. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Nah, kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? A. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Kita tahan, kita simpan, atau kita eliminasi? Kita eliminasi. Kita eliminasi. Di dalam petunjuk soal Tidak ada heterogen. tidak ada heterogen, betul sekali Bu. Ya. Tidak ada heterogen, kita eliminasi. Nah, kemudian B, pemberian tindakan bimbingan belajar secara kelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Belajar. Bagaimana, kita tahan atau kita Tahan eliminasi? Pak. Tidak. Eliminasi ya. Mana X-nya? Ini X-nya. Belajar secara kelompok akan mengatasi kesulitan belajar. Tidak. Kita buang atau bagaimana? Kita buang ya. Buang ya. Nah, C, heterogen juga kita Buang buang. juga, Pak. D, Buang. buang. Jawabannya D. Pak ya, Pak Jawabannya adalah E. Jelas sekali. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba untuk apa itu? Kecoh ya. Karena mengecoh kan. Jangan coba-coba Iya. memberikan apa ya, narasi-narasi tambahan atau kata-kata tambahan dalam soal. Poinnya begini, kalau dikatakan di soal bimbingan belajar, titik, ya kan? Jadi
inilah yang akan kita jadikan petunjuk. Jangan kemudian kita terkecoh, terkecoh sama kata heterogen. Karena di petunjuk soal tidak ada kata heterogen. Yang ada di dalam soal bimbingan belajar titik. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami? Insya Allah. Oke, Insya Allah. Ya bisa. baik. Bapak Ibu, rencana tindakan PTK, di mana-mana PTK itu kan adanya masalah baru kita laksanakan, sehingga dari masalah tersebut kita menghasilkan sebuah solusi sebagai seorang guru. Ini Bapak Ibu ya, saya langsung saja. Setidaknya Bapak Ibu mungkin mudah-mudahan udah paham bagaimana tekniknya dan pola. Jadi pola bagaimanapun soalnya Bapak Ibu udah bisa menemukan alih ya kan. Bapak Ibu, tindakan yang tepat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah apa masalahnya? Antara lain ya kan. Kan kita baca nih dari refleksi pembelajaran IPS ya. Ini pembelajaran IPS. Tapi ini sama aja Bapak Ibu, ini pedagogik umum ya. Nanti kalau kemudian disajikan dengan kata-kata tentang berkaitan seni budaya, saya rasa sama aja. Bapak Ibu atau teman-teman semua tinggal fokus saja kepada kata kuncinya apa yang diminta. Di sini kata kuncinya antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM, iya kan? Semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi. Kira-kira tindakan apa yang tepat? Kita lihat saja Bapak Ibu. Pilihan B, C, D dan E ini berkaitan dengan afektif. Ini alat penilaian, kemudian ini media pembelajaran. Nah, yang paling tepat adalah kita menggunakan model pembelajaran yang berkaitan dengan kognitif, iya kan? Iya kan? Karena yang dibahas adalah mengenai wilayah kognitif. Sehingga jawaban yang paling benar adalah model think, pair, share, berpikir, berpasangan dan berbagi. Nah, jadi itu tindakan yang harus dilakukan guru dari ilustrasi masalah ini. Seperti itu karena 78% nilai siswanya di bawah KKM, iya kan? Kalau kita pakai yang B ini kan afektif. Penilaian non tes ini kan teknik penilaian. Jadi nggak tepat. Kalau yang diminta adalah tindakan. Makanya kalau tindakan yang diminta berarti modelnya yang harus kita perbaiki, model pembelajaran. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kan nanti video Zoom-nya bisa di-share Pak di grup. Apa, Bu? Oh ya, Bu. Video ini saya rekam, mudah-mudahan. Oh, ini direkam ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan tidak ada masalah nanti. Coba saya lihat hasilnya ya Bapak Ibu. Karena kemarin saya sama Pak Ode coba simulasi untuk menggunakan aplikasi rekaman, ternyata ada trouble. Tapi mudah-mudahan ini saya kembali install kembali. Mudah-mudahan hasilnya nanti bagus ya, suaranya kedengaran. Karena nanti yang kurang dipahami kan bisa diulang. Betul. Iya. Terima kasih. Jaga-jaga di foto aja teman-teman. Nah Bapak Ibu, kita lanjut ke model soal selanjutnya. Rencana tindakan yang dilakukan Pak Mahfud untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah apa masalahnya Pak Mahfud nih? Mengapa peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep tangga nada di kelas? Dia mengantuk ya? Iya, mengantuk. Pesertanya siswa mengantuk. Mengantuk. Sehingga tindakan apa yang dilakukan Pak Mahfud? Karena siswanya banyak mengantuk. Nah, kita lihat opsinya. A. Memberi ulangan harian. Ya nggak mungkin orang mengantuk tiba-tiba gurunya langsung memberikan tugas ya kan. Bukan tindakan ini ya Bapak Ibu. Maka opsi A kita buang. Memberi hukuman apalagi. Menugaskan sama ya, seirama lah dengan poin A. Meminta peserta didik, opsi D, meminta peserta didik untuk menuliskan pendapat tentang fungsi pakai pada alat musik. Meminta, bagaimana kita tahan Bapak Ibu? Meminta peserta didik untuk menuliskan pendapat tentang fungsi pakai alat musik. Kita tahan ya, kita tahan. Kemudian meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang sajian vokal tangga nada dan menyampaikan pendapatnya. Kita tahan. Nah, sehingga jelas sekali Bapak Ibu ada dua pilihan opsi jawaban yang kita akan adu ya. Apakah jawabannya D atau E? Nah, kalau kita lihat dari petunjuk soal ya kan. Teorinya tangga nada. A di kata kunci yang di opsi itu, yang di E ada tangga nada. E. Kita lihat E Pak.
Iya. Nah, karena Karena kalau siswa lebih tertantang gitu. ini mengantuk siswanya, sehingga Ya, sebagai guru suruh kita nonton video. minta siswa nonton ini video, iya kan? Nonton ini video. Ya, pasti lebih tertarik. Lebih tertarik, kemudian sajikan pendapat kamu anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, Kan? lebih melek nanti. Lebih melek. Mm-mm. Kalau D ini ya agak Apalagi mendekati lah. dengan Agak mendekati, yang tapi di bagus. sini Ya. kan kurang Disuruh menulis. melibatkan siswa karena hanya disuruh menulis. Bisa jadi nanti mengantuk lagi menulis. Beda kalau menyajikan pendapat ya kan. Nah, mereka pasti Iya, lebih berbicara. penasaran siswanya. Siap. Oke, Bapak Ibu. Saya lanjut. Ini bagaimana cara membuat judul PTK? Kita pakai rumus lagi Bapak Ibu. Jadi jangan bosan dengan kata X dan Y. Jadi kita hanya satu kali mengingat X, Y, model dan apa yang akan ditingkatkan. Nah, pada identitas. Biasakan judul PTK seperti ini, ya kan? Penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada siswa di kelas 7, ya kan? Kelas 7 Budi Utomo misalkan, identitasnya ada seperti itu. Atau biasanya dibalik, meningkatkan hasil, ya kan? Meningkatkan hasil kolaborasi siswa melalui model pembelajaran kooperatif pada identitas atau pada sekolah. Biasanya kan judul PTK seperti itu kan Bapak Ibu. Matiin dulu dong, biar kedengeran. Oke. Bapak Ibu, biasanya kan judul PTK seperti ini. Penerapan X untuk meningkatkan Y pada identitas, atau sebaliknya, peningkatan Y melalui X pada identitas. Contoh. Ini contohnya Bapak Ibu. Yang diminta adalah judul yang sesuai. Judul PTK apa kira-kira yang sesuai dengan ilustrasi soal ini? Kita baca. Di SD Cemara Sewu, Bu Hari mengajar siswa kelas 4 tema 3 ini apa ini? SD ya, tapi saya rasa tadi saya bilang sama aja Bapak Ibu. Kalaupun kemudian nanti diganti dengan narasi-narasi atau kalimat tentang seni budaya, sama aja ya. Ya kan. Peduli makhluk hidup menggunakan metode diskusi, tugas kelompok, dan mengerjakan LKPD untuk menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dari tanaman. Hasil belajar lebih dari 65% di bawah KKM. Ya kan? Bla 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 sampai di sini. Kalau judul yang ditanyakan nggak usah terlalu panjang kali lebar baca ilustrasi soalnya Bapak Ibu. Langsung aja ke judulnya aja, ke pilihan opsinya mana kira-kira yang kemudian memenuhi rumus tadi X dan Y dan identitas. Kita lihat ya. Pengembangan opsi A, pengembangan model discovery berbasis masalah untuk materi peduli makhluk hidup. Bagaimana kita tahan? Atau kita buang? Kita buang. Kalau kita lihat tadi kan ada identitas, ini nggak ada identitas kan Bapak Ibu. Ini jelas ya. Kita buang B, C kita tahan, ada tahan. Oke, jawabannya. Maka yang memenuhi syarat adalah jawaban C. Yang C. X-nya ada, Y-nya ada, identitasnya ada, ya kan? SD Cemara Indah. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan judul PTK, kalau ketiga itu tidak lengkap, maka jangan dipilih Bapak Ibu. Pastikan ada identitas, pastikan ada X-nya atau strateginya, modelnya, dan pastikan ada hasil atau Y-nya. Seperti itu ya. Kemudian saya pindah ke soal selanjutnya. Bapak Ibu, ini di kisi-kisi juga ada sistematika penulisan PTK ya. Bagaimana cara menulis PTK yang sesuai dengan prosedur ya. Bapak Ibu, biasakan PTK seperti ini, ya kan? Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu
teori, ya kan, atau Ya, teori ya. pustaka. Bab 3 itu metode penelitian. Metode Bab 4 itu pelaksanaan, ya, atau pada saat mengumpulkan data. Kelima itu pembahasan, dan bab 6 itu kesimpulan dan saran. Nah, seperti ini Bapak Ibu, urutan-urutan atau sistematika penulisan PTK. Nah, ini ada juga di kisi-kisi Bapak Ibu. Satu soal ya, kalau nggak salah 2 soal. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya pindah ke contoh soalnya Bapak Ibu ya. Yang ditanyakan adalah secara urut langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dalam metode ilmiah atau PTK. Kita lihat Bapak Ibu, kalau ada soal bentuk soal seperti ini yang harus mengurutkan angka-angka, ya kan Bapak Ibu? Biasanya kan ada soal seperti ini. Kemarin juga saya temukan Iya. beberapa soal seperti ini. Ada angka 1 2 5 4 3, 1 2 3 4 5 yang harus diurutkan seperti itu. Nah, kita lihat aja. Ini kita cermati aja langsung ke opsinya. Nah, A, B, C, D dan E ini kan satu semua Bapak Ibu ya. Iya. Ya, jadi yang angka 1 ini kita skip aja. Sekarang yang kita mau adu, ya kan, 2 dan 3. Nah, ini yang akan kita adu. Apakah 2 dulu atau 3 dulu yang akan kita adu, ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat 3 ini membuat hipotesis, 2 ini mengumpulkan data. Pertanyaannya, membuat hipotesis dulu atau mengumpulkan data? Iya. Hipotesis dulu ya. Hipotesis Iya, dulu. hipotesis dulu. Betul. Di mana-mana kita buat dugaan sementara dulu. Hipotesis kan ini dugaan-dugaan sementara, ya kan? Kita belum tahu kebenarannya seperti apa, masih menduga-duga. Jadi nggak mungkin dong kita hipotesis dulu baru mengumpulkan data, ya kan? Nah, berarti 1 3, ya kan? 1 3. Sekarang yang kita adu 2 dan 4. Yang paling banyak 2 dan 4. Ini kan pilihan yang tersisa 2 dan 4. Mengumpulkan data dulu atau menentukan variabel? Menentukan variabel. Betul. Variabel dulu Bapak Ibu. Ya, teman-teman, variabel D dulu. jawabannya. Nah, sudah ketemu 1 3 4. Iya. Mau 25. mau dilanjutkan atau tidak mau dilanjutkan, tidak ada masalah, sudah ketahuan. Ya, oke ya. Sudah ketahuan jawabannya. Seperti itu. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ini Insya Allah masih. materinya masih ada nanti profesional sama Pak Ode ya. Ini tinggal sedikit lagi untuk pedagogi. Semangat ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu yang kalau setelah berbicara bisa langsung di mute dulu karena itu kayak seperti berisik sekali, supaya terdengar suaranya Pak Imam lagi menjelaskan. Ya mungkin lanjut, bisa Pak Imam. di mute Bapak Ibu ya kalau kecuali saya minta ya kan, supaya keberlangsungan Google Meet kita ini bisa efektif didengar oleh peserta lain ya. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh soal mengurutkan juga langkah penelitian tindakan menurut Kurt Lewin. Kita lihat langsung kita ke opsinya 2 4 3 1 1. Kita lihat. Nah Bapak Ibu, sebelum memulai PTK tentunya kita fokus pada tadi apa, pelaksanaan PTK dilaksanakan pada saat ada masalah, ya kan. Berarti kita mulai dari angka nomor 2. Kita lihat opsinya, yang mana angka nomor 2. Oh ini opsi A. Maka kita langsung hajar aja jawabannya A, nggak usah dilanjutkan. Kalau mau dilanjutkan pun nggak apa-apa, tapi supaya lebih menghemat waktu, saya rasa ketika dilanjutkan ini juga menjadi jawabannya, karena udah jelas di awal udah disajikan bahwa urutan langkah penelitian ya, yang jelas itu adalah dimulai dari sebuah masalah. Seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga kita tidak perlu membuang-buang waktu dalam soal-soal yang seperti ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ke
KD, IPK dan tujuan pembelajaran. Kita tinggalkan tadi apa tadi itu PTK ya. Saya rasa PTK-nya sudah cukup ya Bapak Ibu. Jadi poinnya adalah seperti tadi, gunakan rumus-rumus yang ada, gunakan variabel X dan Y ya kan. Kalau itu tentang judul, gunakan identitas seperti itu. Nah, kita lanjut ke bidang atau materi KD, IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, KD ini adalah kompetensi dasar ya kan. Sehingga kalau diturunkan KD, ketika diturunkan ke IPK ya kan. IPK artinya diturunkan dari KD. IPK ini adalah indikator pencapaian kompetensi ya kan. Kemudian diturunkan lagi ke tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, KD saya ibaratkan sebagai orang tua, kita ibaratkan sebagai orang tua. Kemudian ranah ini saya ibaratkan bapak, ya kan. Kemudian materi saya ibaratkan ibu. Sehingga nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan ini, kita pakai formula yang ini aja ya. Ini dihafal Bapak Ibu. Nah, kurikulum sekarang kan kalau kita lihat KD titik 1 itu spiritual, KD 2.1 itu sosial, kemudian KD 3.1 itu kan biasanya tentang kognitif ya kan, atau pengetahuan. Dan kemudian KD 4.1 itu kan tentang psikomotorik. Seperti itu kan kurikulum kita Bapak Ibu. K13 yang sekarang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, logikanya kalau KD-nya kognitif ya kan, maka KKO-nya juga kognitif. Ya kan? Demikian sebaliknya, kalau KD-nya psikomotorik, maka IPK-nya juga psikomotorik. Nggak mungkin KD-nya psikomotorik kemudian IPK-nya kita arahkan ke kognitif, nggak mungkin. Jadi harus seirama antara KD dan IPK tadi Bapak Ibu. Ya kan? Nah, IPK ini terdiri dari KKO, ya kan? KKO itu adalah kata kerja operasional. Ada dimensi berpikir LOTS dan ada dimensi berpikir HOTS. Bapak Ibu harus paham ini. Bapak Ibu harus hafal yang mana yang kemudian menjadi C1, C2. Kan ada tuh taksonomi belum ya kan? Ada tabelnya. C1 mengingat, C2 memahami ya kan, sampai dengan C6. C6 itu mencipta. Nah, ini bagian dari IPK. Kemudian tujuan pembelajaran itu menganut kaidah A, B, C, D. A-nya itu audience, B-nya itu behavior, C-nya itu kondisi, dan D-nya itu adalah detail. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya kita berpindah ke contoh soalnya ya. Saya pindah ke contoh soal. Ini contoh soalnya Bapak Ibu. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah, kita lihat ini menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan secara lisan, tulis dan visual. Yang diminta atau yang ditanyakan adalah IPK yang cocok dengan KD ini adalah. Nah, kalau kita lihat KD-nya adalah menyajikan hasil identifikasi, berarti KD ini lebih ke kognitif atau psikomotorik Bapak Ibu? Kognitif. Psikomotorik. Psikomotorik ya, bukan kognitif ya, psikomotorik. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. A. Menunjukkan sikap percaya diri dalam menyajikan pokok pikiran dalam teks tulis. Menunjukkan sikap percaya diri. Menunjukkan ini lebih ke kognitif. Ya kan, C1. Mempresentasikan ini P. Menyebutkan ini saya tulis begini aja ya Bapak Ibu, K kognitif ya kan. Memahami juga K kognitif. E-nya juga kognitif. Sehingga jawaban yang paling benar adalah B. Mempresentasikan ini adalah psikomotorik sesuai dengan KD. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau ada soal yang berkaitan dengan ini, langsung aja lihat KD-nya apa, kognitif atau psikomotorik, ya kan? Maka kita lihat di pilihan jawaban mana yang seirama dengan KD. Nah, kita lihat aja B. Kalau di sini menyajikan psikomotorik berarti mempresentasikan itu adalah
psikomotorik juga, seperti itu. Bapak Ibu, saya lanjut. Nah ini. Nah ini ya. Apabila ada soal seperti ini, salah satu indikator yang harus dibuat oleh Ibu Indah adalah, ya kan, kita lihat KD-nya Bapak Ibu dalam petunjuk soal. KD 4.1 berarti KD yang ada di bapaknya adalah, tadi kan saya pakai istilah bapak. Bapak ini psikomotorik atau ranah. Berarti bapaknya psikomotorik, ya kan? Nah, kita lihat di pilihan jawaban yang mana yang kemudian KKO-nya adalah psikomotorik. Nah, kita lihat menggali kognitif, ya kan, maka itu kita buang. Membuat di opsi B psikomotorik, C-nya psikomotorik, D-nya psikomotorik, kemudian E-nya ini kognitif. Maka ada 3 Bapak Ibu psikomotoriknya. Nah, bapaknya bingung karena ada 3 psikomotorik, maka kita panggil tadi materinya atau ibunya. Kita lihat materinya apa di sini. Materinya adalah tentang corak ragam hias daerah Papua. Nah, kita lihat dari ketiga opsi ini, yang mana yang kemudian sesuai dengan ibunya atau materinya adalah B, membuat kerangka gambar dari corak ragam hias Papua. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai terkecoh ya Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini, kalau IPK-nya memang ada 3, ya kan, atau ada 4, atau semuanya, tinggal Bapak Ibu atau teman-teman semua fokus kepada materinya, tinggal mencocokkan aja mana materinya yang tepat, maka itulah yang kemudian yang menjadi jawabannya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu taksonomi belum yang harus Bapak Ibu atau teman-teman hafal, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, kalau menurut pengalaman saya ini yang sangat urgen ya, karena Bapak Ibu kebanyakan sajian soal itu nanti berupa penalaran atau studi kasus. Nah, makanya kalau kita udah hafal tingkatan ini C1, C2, saya rasa Bapak Ibu nanti dengan mudah akan menemukan soal-soal yang berkaitan dengan KD dan IPK. Seperti itu. Nanti kan materinya akan saya share juga. Nanti Bapak Ibu tinggal belajar mandiri di rumah. Kemudian Bapak Ibu saya lanjut, kita berpindah ke tujuan pembelajaran. Tadi kaidahnya adalah ABCD. Maka kalau tujuan pembelajaran tidak termuat atau ada yang pincang salah satunya, nggak lengkap, maka tujuan pembelajaran itu tidak dikatakan sempurna. Seperti itu ya. Nah, A-nya audience, artinya siapa ya, sasarannya siswa. Behavior atau perilaku, tingkah laku. Tingkah laku apa yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran itu. Kondisi merupakan syarat atau keadaan. Bagaimana keadaan model pembelajaran yang disajikan dalam suasana belajar itu. Kemudian degree adalah derajat atau tingkat ukuran. Biasanya kalau di tujuan pembelajaran itu narasinya seperti ini, dengan tepat, dengan benar. Nah, seperti itu ya kan. Nah, ini Bapak Ibu, audiens itu peserta didik. Behavior misalkan menyusun, menyajikan, menyebutkan. Siswa menyebutkan, siswa menjelaskan. Dengan melalui diskusi kelompok, ini yang menjadi C-nya ya kan. Siswa dapat menyimpulkan, ya kan, pembelajaran seni musik dengan tepat atau dengan benar. Maka lengkap ABCD-nya ada dalam contoh tujuan pembelajaran yang saya sebutkan tadi. Untuk lebih jelasnya, ini adalah contoh tujuan pembelajaran. Melalui model Paim Sehati, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dinamika, menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Sekarang kita analisa Bapak Ibu, yang mana A-nya, kemudian B-nya, C-nya atau D-nya. Nah, kita lihat. Dengan benar berarti ini adalah degree-nya ya, D. Ya kan? Model Paim Sehati adalah apanya tadi Bapak Ibu? C, Pak. C, ya betul sekali. Menyusun. Ya kan? Menyusun dan menyajikan, ini adalah perilakunya. Kemudian tinggal satu lagi, A-nya ini ya. Lengkap ya Bapak Ibu. Maka contoh tujuan pembelajaran ini kita katakan benar. Nah, seperti itu. Kalau untuk model soalnya
ada juga di sini. Coba saya pindah ya, contoh model soal tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Rumusan tujuan pembelajaran, pilihan yang paling tepat di atas adalah yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Urutannya kita lihat tujuan pembelajarannya. Melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan rangkaian teknik lempar cakram gaya menyamping dengan benar. Nah, berarti kita mulai dari mana Bapak Ibu? Melalui pengamatan. Berarti ini adalah C. Dapat menjelaskan berarti ini B. Ya kan? Kemudian ini adalah A. Audiensnya siswa. Dan ini adalah D. Berarti C A apa ini? B dan D. C A, B, dan D. Ini jawabannya Bapak Ibu ya. Jelas ya Bapak Ibu? Kemudian saya lanjut ke evaluasi Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Evaluasi pembelajaran. Karena di kisi-kisi juga ada evaluasi pembelajaran. Kalau nggak salah di kisi-kisi Bapak Ibu itu ada 2 soal yang berkaitan dengan penilaian. Kalau saya kemarin yang muncul itu assessment ya, assessment of learning dan assessment for learning. Ini yang muncul. Ini Bapak Ibu ya. Ini harus dipelajari karena ini biasanya muncul Bapak Ibu. Jenis penilaian atau assessment of learning adalah itu sumatif ya, atau hasil penilaian, hasil setelah proses rangkaian pembelajaran. Kemudian assessment for learning ini formatif atau proses pada saat penilaian pada saat proses pembelajaran. Dan assessment as learning adalah self assessment atau PDS, penilaian diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari materi ini yang muncul kemarin, yang sering muncul ya, ini soal tentang sumatif dan soal tentang formatif. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan dipelajari nanti. Nanti kan kadang soal tuh disajikannya begini, apakah dia menggunakan bahasa Indonesianya atau menggunakan bahasa Inggrisnya. Tinggal dihafal aja Ibu, mana of dan for. Of itu sumatif, for itu berarti formatif. Nah, seperti itu. Untuk contoh soalnya, nah ini Penilaian yang dilaksanakan. jenis penilaian yang dilaksanakan. Kira-kira mana jawabannya Bapak Ibu? Apakah ini formatif, PTS, SAHI, kelompok, atau sumatif? Yang diminta diilustrasikan Pak Nanang adalah guru seni budaya Purnabakti. Suatu hari Pak Nanang melaksanakan penilaian tengah semester. Ini petunjuknya Bapak Ibu. Sehingga PTS ya, PTS ini termasuk apa Bapak Ibu? Hasil ataukah proses atau formatif? Proses. PTS proses atau hasil? Hasil sumatif Karena dilaksanakan di betul tiga bulan. rentetan proses belajar. Nah, ya kan? Sehingga dalam 3 bulan itu sekolah melakukan PTS untuk menilai hasil belajar 3 bulan kemarin. Nah, maka kalau secara ilustrasi kronologisnya ini adalah sumatif atau hasil. Kan sumatif itu selain PTS ada ya jelas PAS ya kan, ujian nasional, ujian sekolah. Itu sumatif ya kan. Kalau formatif
Misalkan tugas harian siswa, PR-nya siswa itu formatif Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu atau teman-teman semua terkecoh kalau ada soal yang seperti ini ya. Seperti itu. Tinggal diingat aja sumatif itu hasil, formatif itu proses, ya kan? Nah, seperti itu. Jelas Bapak Ibu sampai sini? Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Oke. Satu lagi, ini juga yang sering sekali muncul Bapak Ibu, tingkat kesukaran soal. Nah, ini muncul 2 butir soal ini, lumayan kan kalau kita bisa jawab dengan benar, kita tertolong lagi dengan 2 soal. Nah, ini tingkat kesukaran soal. Nah, berapa indeks kesukaran soal yang dibuat oleh Pak Budi? Nah, di sini dikatakan Pak Budi melaksanakan ujian PTS ya kan di kelas SBK 1 dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Ya kan? Hasil ujian itu diperoleh 15 orang yang menjawab benar. Sehingga rumusnya ini Bapak Ibu. P itu indeks rata-rata, kemudian sama dengan B dan JS. B itu jumlah benar ya yang menjawab benar, dan per JS, JS itu jumlah siswa atau jumlah peserta yang mengikuti rangkaian ujian tadi. Sehingga kita temukan hasilnya 0,5, 15 bagi 30 jawabannya 0,5. Ini kalau pilihan jawabannya disajikan dengan angka Bapak Ibu. Tapi kalau disajikan dengan narasi, ya kan? Tinggal Bapak Ibu hafal aja. Terlalu sukarkah, cukupkah, atau terlalu mudah? Kurang dari 0,30 berarti tingkat kesukaran soal itu terlalu sukar. 0,30 sampai 0,70 berarti soal itu sedang, ya kan? Kemudian lebih dari 0,70 berarti soal itu mudah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tinggal dihafal aja rumusnya, kan ini gampang, ini tinggal dibagi 2 aja. Seperti itu. Tinggal dibagi ya jawaban yang benar dan jumlah orang atau siswa yang mengikuti ujian tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya khusus wilayah pedagogiknya. Bagaimana Pak Ode? Bapak Ibu semua masih semangat? Bapak Ibu Aman. aman? Belum mengantuk? Insya Allah aman. Sedikit ngantuk ini udah. Ya, jam semangat Bapak Ibu ya. Lumayan agak tegang. Itu materi pedagogik dari saya Bapak Ibu. Jadi poinnya adalah itu semua tadi yang kita bahas, saya bahas berdasarkan kisi-kisi. Insya Allah berdasarkan kisi-kisi. Harapannya ya kan, harapannya semua soal yang hadir itu semua berasal dari kisi-kisi. Karena kalau kita lihat hasil atau teman-teman yang sudah melaksanakan pretest, memang yang soal mereka hadapi itu kebanyakan dari kisi-kisi. Semuanya dari kisi-kisi, tidak ada yang melenceng dari kisi-kisi. Seperti itu. Berarti tadi untuk pedagogik ada PTK, ada KD, IPK, tujuan, kemudian apa tadi? Yang terakhir adalah formatif, sumatif ya kan? Asesmen itu, kemudian yang terakhir adalah tingkat kesukaran soal. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti ujiannya lancar ya. Lancar semua, karena ini adalah bentuk ikhtiar dari kita, apapun hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan biasanya apa itu namanya, usaha tidak mengkhianati hasil, seperti itu kan. Oke Bapak Ibu, cukup ya dari saya. Selanjutnya biar cepat saya serahkan kepada pemateri atau moderator kita Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ode. Oke, terima kasih Pak Imam. Ya, share screen dulu. Abang mana? Abang mana? Sudah tampil Pak Imam? Sudah Pak. Ya, Bapak Ibu, kayaknya tadi sudah banyak disampaikan sama Pak Imam mengenai
pedagogik. Kalau profesional saya rasa Bapak Ibu sudah lebih mantap lagi untuk profesionalnya nih, sudah lebih banyak pengetahuannya. Jadi tidak terlalu sulit untuk menemukan jawaban dari soal-soal yang nantinya akan muncul di bagian profesionalnya. Nah, ini memahami kisi-kisi. Jadi Bapak Ibu nanti untuk membedah suatu kisi-kisi itu pastikan Bapak Ibu memperhatikan indikatornya. Nah, misal seperti ini ya, disajikan 5 buah karya poster, peserta dapat menilai fungsi karya seni poster dalam konteks kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Ini saya kasih lihat contohnya ya. Nah, ini misal ini tadi yang diminta indikatornya disajikan 5 buah karya poster ya. Dilihat juga nanti tingkat soalnya itu di C3 dan C6. Nah, pastinya sebelum masuk ke soal, Bapak Ibu harus tahu juga, harus tahu fungsi poster itu seperti apa. Nah, jadi kita harus banyak-banyak tambah referensi. Misalnya cari di Google, atau biasanya lebih banyak soal-soal itu muncul dari buku pelajaran yang kita ajarkan ketika di SMP atau SMA. Buku panduannya kita ketika mengajar. Biasanya seperti itu. Karena soal-soal yang saya dapatkan juga kemarin itu rata-rata diambil dari buku-buku pelajaran seni budaya di sekolah, baik di SMP atau SMA. Nah, kalau yang ditanyakan ini, peserta dapat menilai fungsi karya seni poster dalam konteks kehidupan masyarakat. Nah, kita harus tahu dulu fungsi karya seni poster itu untuk apa. Nah, kita cari fungsi poster adalah memberikan informasi pada umumnya ya. Biasanya poster berfungsi untuk reklame dan layanan masyarakat. Selain itu, poster juga dapat berfungsi sebagai sarana media promosi berbagai jenis produk, kegiatan sosial, pendidikan, ataupun berbagai hal lainnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh soalnya. Nah, di sini jelas contoh soalnya. Misal, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hendaklah kita bersikap atau saling tenggang rasa dan gotong royong dalam kegiatan bermasyarakat. Dari beberapa poster berikut, poster manakah yang bertemakan gotong royong? Jadi kita fokus lagi ke soalnya. Ya, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari soalnya, poster mana yang menjadi jawabannya di sini? Apa? Ya. Kita lihat di sini ada ada yang hendak ditimbulkan ya, semangat gotong royong. Nah, di sini tidak ada caption atau apapun. Di sini tentang tenggang rasa, yang diminta adalah gotong royong. Tapi di sini juga ada gotong royong. Nanti soalnya itu pasti akan membuat Bapak Ibu bingung. Tapi supaya tidak bingung, fokus pada masalah yang dicari. Karena di sini tingkat kesukaran soalnya itu dia di level 6 atau di C6. Dia pada penciptaan. Pada menciptakan ya. Ini di sini juga bisa dikatakan ini gotong royong juga untuk mendapatkan sesuatu ya. Sama dengan yang ini, tapi di sini ini lebih tepatnya karena dia hanya gotong royong di sini. Di sini ada tenggang rasanya juga, ada sikap saling menghargai antar etnis di sini. Kalau bisa dibaca posternya, maknanya. Nah, saya kira jelas untuk yang ini ya. Tidak terlalu sulit, saya kira Bapak Ibu semua sudah paham mengenai menilai sebuah poster. Maaf Pak Ode, suaranya bisa lebih dikeraskan lagi. Ini ada teman-teman yang Kurang keras ya? kurang keras ya. Begini. Ya, cukup ya Bapak Ibu. Kedengaran? Ya Pak, lanjut Pak. Kedengaran? Sudah kedengaran.
Nah, ini lagi kita lihat lagi. Misal ini di indikator dalam kisi-kisi disajikan karya seni rupa dua atau tiga dimensi. Peserta dapat menganalisis teknik yang digunakan dalam berkarya seni rupa dengan tepat. Nah, nanti saya kemarin dapat juga soal seperti ini. Tapi walaupun gambarnya bukan seperti ini. Nah, ini dia di level C6 itu. Jadi agak kita harus menganalisis lebih dalam bagaimana teknik menciptakan ini sebuah karya. Nah, contoh soalnya kira-kira seperti ini. Berikut ini merupakan karya seni rupa dua dimensi yang disusun menggunakan plastik bungkusan makanan ringan dan kopi. Berdasarkan tekniknya, karya seni rupa dua dimensi ini menggunakan teknik atau jenis karya seni rupa ini. Nah, nanti ada jawabannya: montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Bapak Ibu sudah tahu ini. Saya rasa yang seni rupa lebih paham ini. Apa itu mozaik, montase, dan kolase. Kalau menurut Bapak Ibu, yang jawaban yang tepat untuk karya seni rupa dua dimensi ini apa? Ya, kita lihat ya. Jadi untuk itu setelah kita dapat indikator ya harus kita cari tahu kolase itu apa. Kolase merupakan karya seni dari material yang berbeda. Nah, ini kolase itu dia materinya berbeda, maksudnya bahan-bahan yang digunakan itu berbeda. Ini dari biji jagung, biji kedelai, dan beras ya. Jadi ini walaupun dia agak mirip-mirip ini dengan mozaik yang ditempel-tempel, semuanya karya seni yang ditempel. Montase itu dari beberapa gambar yang sudah jadi tapi dikumpulkan jadi satu lagi. Sementara mozaik itu karya seni dari susunan kepingan dan jenis atau bahan yang sama. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Kalau dilihat yang soal ini, kira-kira Bapak Ibu sudah tahu jawabannya? Mozaik. Mozaik. Saya Mozaik. ini nanti jangan sampai Bapak Ibu bingung, karena kemungkinan besar ini soalnya muncul juga yang seperti ini, karena kami 2 kali kemarin ujian itu soal-soal yang seperti ini yang membingungkan antara mozaik, kolase, dan montase ini muncul juga. Nah, ini lagi. Disajikan video tari kreasi. Peserta dapat menentukan tokoh seniman dalam karya tari yang ditampilkan dengan tepat. Nanti itu di soal juga itu, ini kan diminta Bapak Ibu disajikan video tari kreasi, tapi kemarin kami itu tidak disajikan itu video, hanya gambar yang disajikan, karena mungkin aplikasi ujiannya itu berat, jadi video tidak tampil atau musik juga tidak tampil, yang disajikan hanya gambar. Nah, kalau seperti ini tari kreasi, peserta dapat menentukan tokoh seniman dalam karya tari yang ditampilkan dengan tepat. Jadi Bapak Ibu, saya harap untuk dari indikator kisi-kisi ini Bapak Ibu mencari tokoh-tokoh seniman yang dia berkreasi, yang menciptakan tari kreasi. Nah, di sini ada beberapa tokoh seniman yang menciptakan tari kreasi. Tokoh-tokoh tari kreasi itu ada. Iya. Nah, ini di Dinko ada tari Miroto, Iya. Motope, terus ada Bagong, tari Yapong, Rosardono itu dia lebih kreasi kontemporer. Nah, tari Merak itu kemarin saya dapat soal itu dua soal itu. Semoga Bapak Ibu menambah wawasan lagi di bagian tari kreasi lebih banyak nantinya. Nah, seperti ini nanti selalu ada pengesia juga. Nah, tari topeng 2 muka, 5 topeng, dan lain-lain. Tapi yang ditanyakan tari topeng 2 muka itu ciptaan dari koreografer, ya
Yang Mas ini Didi. Didi Ninito karena memang beliau yang lebih terkenal dengan tari topengnya. Dua muka, ya. Jadi saya rasa tidak terlalu sulit kalau untuk seni budaya. Nah ini lagi disajikan video tahapan proses aransemen musik secara acak. Peserta dapat menyusun tahap penciptaan aransemen pada karya musik dalam format ensemble secara tepat. Jadi bukan aransemen vokal ya, bukan aransemen musik secara umum, tapi format ensemble. Nah, format ensemble itu tahapannya apa-apa saja. Jadi Bapak Ibu harus nambah referensi mengenai format ensemble nantinya kalau mau mengaransemen. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Pertama itu memilih tema lagu, 2 menentukan melodi, 3 menentukan harmoni. Setelah itu baru kita pola irama. Kemudian menentukan melodi selingan, terus memilih akor dan menentukan susunan aransemen. Kira-kira seperti itu dalam mengaransemen sebuah musik dengan format ensemble. Nah, contoh soalnya seperti ini. Dalam menyusun sebuah aransemen memiliki tahapan untuk memudahkan dalam Nah, ini nanti disajikan juga tahapan-tahapannya, tapi secara acak. Nah, tahapan dalam mengaransemen yang tepat adalah, nah, Bapak Ibu lihat yang mana dulu yang harus ditentukan dalam mengaransemen. Nah, opsi mana dulu dari 1 2 3 4 ini? Menentukan tema. Nah, kita pilih menentukan tema. Nah, menentukan tema hanya B dan E. Nah, yang lain kita eliminasi, sama kayak yang dijelaskan Pak Imam tadi. Jadi jangan berlama-lama lagi, eliminasi yang lain ketika kita sudah dapat ininya. Nah, setelah menentukan tema, apalagi yang harus kita lakukan? Melodi, menentukan melodi. Memilih jenis aransemen. Kita menentukan susunan irama atau memilih jenis aransemen. Pastinya yang setelah kita lakukan setelah menentukan irama, menentukan tema ya pasti memilih jenis aransemen. Kita mau bentuk seperti apa ini aransemennya. Nah, kalau kita sudah dapat jawaban setelah menentukan tema, lalu kita memilih jenis aransemen, kita lihat opsinya 2 1. Nah, di sini bukan 2 1. Nah, otomatis jawabannya langsung kita pilih B aja supaya tidak berlama-lama. Oke. Nah, ini lagi. Nanti itu ada soal seperti ini karena ada indikator, saya lihat di sini lagu religi ya, ditujukan narasi tentang kepopuleran seorang penyanyi untuk mengangkat dalam lagu religi yang masyarakat. Peserta menyimpulkan fungsi kritik berdasarkan kasus tersebut. Nah, dilihat di sini yang diminta peserta dapat menyimpulkan fungsi kritik berdasarkan kasus tersebut. Itu kemarin soalnya itu tidak menampakkan lirik-lirik yang seperti ini, tapi soalnya itu langsung simpel aja, lirik lagu Allahumma Labbaik Sabian Gambus. Lirik tersebut bermakna tentang itu dia. Jadi dia tidak tampilkan lirik-liriknya sehingga kita agak sulit menganalisis lirik maknanya apa. Tapi di sini Bapak Ibu bisa langsung lihat fungsi kritik itu, kritik tujuannya apa. Nah, di yang namanya kritik kita lihat di opsinya. Apakah dia mengajak, mengingatkan, apakah panggilan, perjalanan, atau kehidupan. Nanti opsinya tidak terlalu jelas, tapi pastinya kita lihat di sini apa yang diminta, kritik. Nah, yang di sini yang ada kritik di opsinya ini hanya B.
Jadi jawabannya B. Nanti pada intinya Bapak Ibu, saya berharap ini Bapak Ibu tambah referensi lagu lagi. Nah, kemarin saya dapat tentang Wali Band, karena memang dia kebanyakan lagu-lagu religi. Pak Imam dia dapat ini lagunya Sabian Gambus. Nantinya Bapak Ibu saya harap mungkin lagu Bimbo, mungkin lagu-lagu lain yang bisa jadikan referensi. Saya kira seperti itu. Nah, ini juga disajikan karya seni rupa 2 dimensi berupa lukisan karya pelukis Indonesia. Peserta dapat menentukan tokoh atau tempat atau waktu atau corak karya seni rupanya. Ini kita tidak terlalu sulit untuk ini. Kita hanya menebak nantinya itu soal itu. Yang penting Bapak Ibu bisa melihat bentuk-bentuk atau ciri karya seni rupa dari pelukis Indonesia. Ini misalnya Popo Iskandar, lukisan bulan di atas bukit. Terus Abdullah, dia lebih condong pada lukisan-lukisan alam. Raden Saleh, dia lebih pada peristiwa-peristiwa. Nah, kalau muncul soal seperti ini, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ini lukisan ekspresionis. Lukisan di atas merupakan karya tokoh seniman ternama di Indonesia. Nah, ini saya juga dapat soal seperti ini kemarin. Tapi saya harap Bapak Ibu menambah referensi seperti ini, kayak macam Popo Iskandar atau Abdullah atau Raden Saleh. Nantinya jangan sampai yang muncul soal yang muncul itu tentang ini, lukisan-lukisan yang mereka ini. Popo Iskandar. Yang jelas kita fokus pada indikator yang diminta pada kisi-kisi. Nah, ini juga ada fungsi teater. Disajikan sebuah karya teater, peserta dapat menilai fungsi sosial yang terkandung dalam pertunjukan teater tersebut dengan tepat. Ini saya ambil coba referensi fungsi teater itu secara umum apa. Dia ada teater itu sebagai sarana upacara, teater sebagai media ekspresi, teater sebagai media hiburan, dan teater sebagai media pendidikan. Nah, kemarin ada muncul soal seperti ini. Fungsi sosial pada gambar teater di bawah ini adalah, nah, di sini ini teater Ilagaligo. Soal muncul seperti ini, teater Ilagaligo. Itu teater Ilagaligo itu fungsi sosialnya apa? Nah, opsinya juga dia tidak menjurus pada fungsi teater yang telah secara umum disajikan di buku-buku seperti ini. Nah, kita tinggal menganalisis apa yang terjadi dalam gambar itu. Nah, di sini fungsi sosial, tapi yang kita lihat adalah fungsi sosialnya. Nah, di sini menceritakan tentang apa? Nah, kalau dilihat di analisis dari gambarnya ini, teater dia bisa menjadi teater tari karena nampak ini dalam gambar ada penarinya, ada yang sedang melakukan tarian, ada juga yang sedang upacara, kayak seorang ibu yang duduk itu. Terus Ilagaligo dengan judul teater ini pastinya dia menceritakan tentang sejarah. Nah, religi juga tentang kepercayaan ada juga di sini. Nah, tapi yang lebih merangkum untuk semua ini adalah teater secara umum adalah teater budaya. Karena dalam budaya itu terdapat tari, ada upacara, sejarah, dan religi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D, karena dia sudah merangkum untuk secara keseluruhan dari gambar yang ditampilkan. Oke, saya next lagi. Nah, ini nanti kalau seperti ini soalnya Bapak Ibu bisa langsung jawab ini. Makna atau tema lukisan di samping. Apakah tentang toleransi, kesenjangan sosial, gotong royong, tenggang rasa, atau premanisme? Ini jelas sekali ya. Jelas sekali tentang kesenjangan sosial. Karena di sini ada tentang anak-anak yang lagi menjual.
lagi lari dengan bukunya, ada yang lagi menggunakan pakaian sekolah. Karena ini tidak terlalu sulit yang ini, dia masih pada ranah C3, ranah menerapkan. Nantinya model-model soalnya seperti ini. Nah, ini lagi terakhir. Kalau karya sepatung seperti ini, Bapak Ibu bisa menganalisis. Instalasi. Nah, benar sekali. Ini instalasi ya. Walaupun ada tulisannya patung, tapi yang dibuka jenisnya. Kalau poster kan tidak mungkin. Keramik juga tidak mungkin. Arsitektur itu lebih pada bangunan-bangunan. Bangunan instalasi. Nah, ada juga musik. Nah, ini lihat juga pada anunya, soalnya. Chilhot Symphony Mozart merupakan karya musik berisi berseri yang mengutamakan unsur estetika apa. Nah, karena dia simfonis, pada umumnya simfonis itu keselarasan antara beragam bunyi yang digabungkan. Nah, simpel saja, pada umumnya itu Mozart itu, karya-karya Mozart itu dia merujuk pada harmoni. Tidak hanya pada bunyi, tidak hanya pada irama dan birama, tidak hanya pada dinamika ataupun tempo, tapi dia lebih pada harmoni. Makanya musik-musik Mozart itu masih terkenal sampai saat ini, masih digandrungi. Harmoni. Berarti jawabannya harmoni ya, Pak? Iya, harmoni. Ya. Saya kira itu saja. Kita lanjut pada